mungkin sekitar 100 halaman sih. Enggak nyampe. Enggak nyampe, enggak. Enggak, cuma 35, 37 lah. Oke. Nah, pertanyaan sebelum mulai. Ada yang pernah nonton film ini? Back to the Future? Ya, pernah ya. Ini film film jadul. Michael J. Fox masih kinyis-kinyis banget. Nah, pertanyaannya. Kita produk masa lalu atau produk masa depan? Ayo. Kita itu produk masa lalu atau produk masa depan? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Produk Oke, masa lalu. masa lalu. Gambarnya kok, Kenapa? gambarnya di mana? Ada di slide aja, digeser layarnya. Oh, geser. Mm-mm. Seru. Nah, ini sebenarnya kita adalah produk dari keputusan-keputusan masa lalu. Ya mungkin ada yang pernah dengar pas ibadah khotbah dikhotbahin juga dulu di satu gereja lah ya. Sebetulnya kita ada hari ini kan hasil keputusan kita di masa lalu. Ya, keputusan kita seperti apa, reaksi kita seperti apa, efeknya membentuk kita pada saat seperti hari ini gitu loh. Nah, tapi nanti ini akan gua jelasin di sambil jalan lah ya. Nah, tapi intinya sebelum nanti kesimpulannya seperti apa, kita adalah produk dari keputusan masa lalu. Nah, semua pernah pakai GPS pasti, ya nggak mungkin nggak lah. Nah, hubungannya sama masa depan apa? Hubungan sama masa depan pertanyaannya, masa depan ada nggak? Sudah ada belum masa depan? Belum. Ya, yakin? Ada. Oke. Oke, ada yang bilang ada yang bilang belum. Nah, masa depan itu sebetulnya ada loh, ya kalau kita lihat di sini nih. Bisa baca bareng-bareng lah ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kan artinya sebetulnya masa depan kita sudah dijamin. Ya kan sebetulnya di depan ada apa, kita sudah terjamin. Nah, hubungannya sama GPS apa? Hubungan sama GPS ini. Ini saya nggak sempat ganti sih. Kan tadinya kan dipikirnya minggu lalu. Nah, tapi oke, no problem. Waktu memutuskan mau pergi ke Solo, Solonya sudah ada belum? Ya, waktu mau pergi ke Solo kan pasti Solo sudah ada. Ya, nggak mungkin pergi terus nanti begitu sampai sana Solonya baru ada, baru dibangun, kan nggak? Kenapa bisa seperti itu? Hubungan sama GPS, waktu kita mau pergi ke satu tempat, kita pasti akan nentuin satu titik dulu. Nah, titik itu akan menjadi satu panduan buat kita untuk ke sana. Artinya, di sekian jam ke depan, di sini dari Bandung sampai Solo itu kurang lebih 7 jam lah ya. 7 jam via tol. Nah, artinya dalam 7 jam ke depan, Solonya kan sudah ada. Nah, tinggal kita ngarahin kendaraan ke sana. Kita tinggal nyetir kendaraan ke sana. Nah, bicara tentang jarak juga kan artinya ada perkiraan jarak tertentu yang bisa kita capai, yang akan kita capai perjalanan dari titik hari ini sekarang nanti sampai ke depan. Nah, terus kadang-kadang pernah nggak ngalamin di saat perjalanan di rerouting, diputar balik atau disuruh kemana, belok ke kiri lah, belok ke kanan lah dan sebagainya. Nah, kenapa sampai terjadi rerouting seperti ini? Ada beberapa sebab sebetulnya. Pertama, kita salah ambil jalan. Pernah kan pasti semua salah ambil jalan, kemudian si GPS itu mengarahkan. Coba lurus ke berapa ratus meter lagi ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Pertama, bisa salah ambil jalan, kitanya yang salah ambil jalan atau salah baca peta. Yang kedua, bisa karena di depan ada kemacetan. Nah, ini sih sharing baru kejadian minggu lalu sih. Sebetulnya kan awalnya bukan ke Solo dulu. Sebetulnya awal perjalanan ini itu ke Malang dulu. Bandung, Malang, Solo, Jogja, baru Solo, baru pulang ke Bandung. Cuman si bos bilang, udah Pak Julio jangan jangan ke Malang deh, fokus ke Solo sama Jogja aja. Ya sudah, akhirnya kami ke Solo. Nah, malamnya pada saat sampai hotel itu baca berita di jalan tol Gempol Surabaya gitulah ya. Itu ada kemacetan karena banjir. Nah kan berarti kan sebetulnya sudah di rerouting sama Tuhan, jangan ke Malang. Melalui apa? Melalui si bos ngomong, jangan ke Malang deh, ya ke Solo dulu aja sama Jogja, fokus ke situ. Nah bisa jadi ada kemacetan kenapa kita rerouting seperti itu, atau jalannya belum jadi. Ya kemarin sempat lihat di satu entah IG, akunnya siapa di IG lah.
Jadi dia ngefoto mobilnya Google yang lagi nge-track jalan. Nah, terus di situ ditulis ada komennya, apa namanya, captionnya, ini loh gara-gara mobil ini yang bikin orang salah jalan. Yaitu memang memang si rutenya kayak lagi muter-muter di satu bundaran kecil gitu loh, si mobil itu, mobil Google itu. Ya, jadi bisa jadi jalannya belum jadi atau bukan itu tujuannya. Tujuan kita bukan ke situ. Dan masih banyak alasan lain kenapa selama perjalanan kita itu kayaknya kok diputar-putar ya. Ya kan kayak bangsa Israel di padang gurun kan muter-muter 40 tahun. Kenapa sih? Tujuannya biar jangan sampai mereka si orang Israel ini mengeluh dan sebagainya. Akhirnya Tuhan puterin dan mereka juga Tuhan tahu mereka kalau kalau perang pun dengan bangsa apapun yang Mesir itu pasti nggak akan siap. Makanya diputerin. Tapi tentang sejarah Mesir nanti bisa tanya ke Pak Presiden lah ya, yang beliau lebih lebih katam. Nah, banyak alasan-alasan lainnya kenapa kita mengalami rerouting. Tapi ada nggak alasan utamanya itu apa? Nah, alasan utamanya itu bukan kehendak Tuhan. Nah, pernah nggak kita maksa? Ya kita maksa, udah tahu jalan ke sana buntu ditutup, jalan belok ke kanan ditutup, ke kiri lagi ditutup dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu bukan bukan jalur kita yang sengaja udah Tuhan udah tutup gitu loh. Tapi kan kadang kadang kita maksain ke situ ini kejeblos, kejeblos yang disalahin siapa? Ya salahin balik lagi yang menciptakan. Nah biasanya reaksi kita apa? Reaksi kita waktu kita rerouting, kita muter dulu ke tujuan dan sebagainya, mungkin ada kemacetan. Nah satu cerita ini ingat juga bulan Oktober pas pulang ya dari Malang ke mana ke Bandung. Nah di tol Cirebon itu macet. Macet nggak tahu ada apa. Itu malam, posisi jam 6 kalau nggak salah, maghrib lah. Pas pas macet itu pas di pintu keluarnya Ciperna kalau nggak salah. Tadi kan sama teman berdua. Nah dia ngecek ada apa. Aduh nggak ketahuan pak. Ya sudah, pas mumpung itu jalur exit di Ciperna langsung keluar. Dan setelah dicek, dia baca di Google dan sebagainya, ternyata memang ada kecelakaan di situ. Nah Tuhan udah puterin dulu tuh, udah keluar dulu. Akhirnya kita jalur biasa baru ke masuk tol lagi agak jauh. Tapi itu sebetulnya kalau kalau memang itu bukan jalannya Tuhan, pasti akan ditutup dengan cara apapun. Dan tanpa kita sadari sebetulnya kita diarahkan ke jalur yang mungkin kita pikir kok kayak gini sih jalannya sih, kok jalurnya kayak gini sih. Kita kadang suka komplain. Nah, reaksi kita menentukan apa tindakan kita berikutnya. Nah, biasanya reaksinya apa? Ngotot. Ya, setiap orang pasti pernah ngotot. Setiap orang pasti pernah ngeyel. Saya pun pernah mencoba ngeyel waktu ini nggak kesampaian, nyoba membenarkan diri dengan berbagai macam cara, termasuk membaca di Alkitab itu ayat-ayat yang mendukung keinginan kita. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, kan lucunya kan gini, udah tahu salah malah ngotot. Nah, kadang-kadang ini yang kita lakukan. Terus reaksi kita berikutnya lagi apa? Nyalahin. Ya kan udah ngeyel, kita yang ngeyel, yang disalahin siapa? Orang lain. Bahkan terkadang nyalahin Tuhan dan sebagainya. Yang ngotot siapa, yang ngeyel siapa, yang disalahin siapa. Nah, itulah kita. Terus kalau udah begini yang terjadi apa? Semuanya kerasanya, aduh, berantakan banget. Nah, kita mulai. Tadi mungkin Tata juga berdoa. Kenapa sih kok ngalamin ini terus berulang-ulang sih? Ya seolah-olah kok nggak ada endingnya gitu loh. Nah dulu ada film Never Ending Nightmare. Ya kayaknya kok nggak berakhir. Mak apa? Coba ini kok nggak berakhir. Ada satu quote yang pernah saya baca dulu. Rasa sakit itu akan meninggalkan kita ketika rasa sakit itu sudah selesai berperkara dengan kita. Nah artinya kalau kita masih berulang-ulang di situ terus, ada pelajaran yang harus kita beresin di situ. Nah pelajarannya apa? Masing-masing macam-macam, beda beda orang, beda pengalaman. Ya kayak kemarin minggu saya sempat ketemu Kosem kan, makan bareng di kafenya. Ya intinya sih Kosem sama Sina bilang ya aku udah selesai. Ya dengan segala macam itu udah beres gitu loh. Nah begitu udah beres, nanti kita akan lepas dari masalah yang satu itu. Tapi jangan senang dulu. Di depan sana berikutnya akan ada lagi masalah lain yang levelnya lebih tinggi. Kayak kita main game. Main game kan waktu mau naik level kan ada musuhnya paling gede tuh. Nah begitu dikalahin, pasti akan ada mungkin senjatanya, amunisi kita lebih banyak, tapi musuhnya juga jauh lebih kuat.
Jangan sampai merasakan waktu kita ngalamin semua itu ngerasanya aduh semuanya hancur, semuanya berantakan. Enggak, bukan itu sebenarnya nggak berantakan sih. Tapi respon kita, reaksi kita yang salah. Nah, ini saya dapat satu quote seperti ini. Jangan memaksa Tuhan untuk menjawab doamu, tapi belajarlah untuk sepakat dengan hati Tuhan yang punya otoritas dan kuasa. Nah, pertanyaannya, udah kenal belum hatinya Tuhan seperti apa? Nah, kalau kita belum kenal hatinya Tuhan, gimana bisa sepakat? Ya, yang sudah nikah, pasti kan untuk bisa jalan bareng dengan pola asuh suami istri yang berbeda, kan pasti ada kesepakatan tertentu. Punya anak misalkan, oke, kalau punya anak, kalau nakal, siapa yang akan marahin, dalam tanda kutip, siapa yang akan nge-backup ketika telah dimarahin. Nah, itu ada kesepakatan di situ. Sama, waktu kita ngalamin kejadian dalam dalam kehidupan ini pun, jangan pernah maksa Tuhan untuk mempercepat waktunya. Tapi coba pahami, kita ngerti nggak sih hati Tuhan seperti apa sih? Belajar dulu untuk sepakat. Nah, kalau kita udah sepakat dengan hati Tuhan, baru kita bisa lebih ngerti, oh ternyata ini maksudnya. Nah, terus kadang-kadang kan kita tanya, kenapa sih ini harus harus terjadi? Kenapa sih saya harus ngalamin ini terus-menerus? Kenapa sih kok masalahnya, kok kayaknya masalah itu bertubi-tubi kok nggak pernah beres? Satu udah beres, muncul lagi masalah yang baru. Satu udah beres, muncul lagi yang lain. Kayaknya kok nggak pernah selesai. Dan kabar buruknya adalah masalah yang kita hadapi nggak akan pernah selesai selama kita masih hidup. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya apa? Ya kalau udah selesai, berarti tugas kita udah selesai. Cuman selama ngalamin kabar buruk itu, pengalaman buruk itu kan eh, kita jangan lupa bahwa Tuhan tuh sebenarnya mau nuntun loh. Cuma kan tadi dijelasin, kadang-kadang kita yang ngeyel. Kadang-kadang udah tahu GPS-nya ke arahnya ke situ, kita ngotot keluar ke kiri, keluar ke kanan, muter balik dan sebagainya. Akhirnya nggak nyampe-nyampe. Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Seolah-olah kemudian itu masuk ke masa, aduh gloomy banget deh. Mulai ada kepahitan, mulai ada rasa sakit, mulai ada rasa bersalah, rasa berdosa, merasa nggak berdaya, macam-macam lah. Nah ini kadang-kadang rasa perasaan-perasaan yang akan atau biasanya kita hadapi waktu kita nggak bisa kenal hati Tuhan seperti apa sih. Maksudnya apa sih kenapa saya harus ngalamin seperti ini? Ya masuk masa-masa seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini biasanya kita balik lagi ke masa lalu. Kita, sebenarnya bukan balik, kita diem di situ. Diem di masa lalu. Padahal disebutkan di masa lalu tidak ada yang baru. Yang namanya masa lalu kan sudah berarti sudah lewat. Yang sudah lewat kita udah tahu seperti apa sejarahnya. Sama kayak kita belajar sejarah. Waktu belajar sejarah kan sejarah itu nggak akan pernah berubah. Ya memang ada kalimat mengatakan sejarah itu dibuat oleh mereka yang berkuasa saat itu. Nah, sebetulnya waktu kita jalan dari dulu sampai sekarang sampai nanti ke depan, sampai masa kekekalan, kita punya sejarah masa lalu tuh. Nah, tinggal dari sekarang sampai ke depan, sejarah apa yang akan kita buat sampai nanti kita selesai tugasnya. Ya, sejarah dibuat oleh para penguasa sebetulnya. Dan kabar baiknya kita lah sebetulnya yang menguasai hidup kita. Ya, atas izin Tuhan tentunya ya. Jadi banyak orang yang memilih untuk kembali ke masa lalu. Dan jangan lupa ini kata ini kalimat ini benar banget ya. Jangan terlalu lama berdiam diri di rasa rasa sakit. Karena kadang-kadang bukan kadang-kadang someday suatu hari rasa sakit yang kita alami hari ini itu akan bisa menjadi obat buat orang lain. Nah, kenapa ada orang yang nggak bisa jadi obat buat orang lain? Karena dia terlalu lama hidup di masa lalu. Dia hidupnya itu seolah-olah kayaknya udah deh, madesu deh, nggak ada harapan. Masa depan saya udah suram, memang udah takdir saya seperti ini. Nah ini sebetulnya juga bicara tentang, ada orang bicara ya mungkin sudah takdir Tuhan lah. Sebetulnya bukan takdir ya, takdir itu gini, di Yeremia 29 kan bilang, rancanganku bukanlah rancangan yang mendatangkan kecelakaan kan. Nah itu sebetulnya takdir Tuhan itu seperti itu. Termasuk rancangan bahwa kita diciptakan untuk jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu takdirnya. Nah, kenapa ada orang yang tidak bisa memenuhi takdir Tuhan itu? Kembali lagi, kita tinggalnya di mana? Nah, banyak kita tinggal di masa lalu, kita terlalu meratapi kesedihan, kita memilih untuk jadi korban. Akhirnya kita nggak bisa move on dari situ. The past is where you learn the lesson, the future is where you apply the lesson. Nah, masa lalu adalah kita belajar, oh ternyata
saya ngalamin masa lalu seperti ini. Dan ini beberapa poin yang mau saya sampaikan. Pertama, apa pelajaran dari masa lalu? Dari masa lalu ini sebetulnya mengajarkan kita, satu, Tuhan mau kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengaplikasikan pelajaran yang sudah kita dapat di masa lalu itu. Nah, teman-teman di sini punya masa lalu macam-macam banget. Ya, dari yang menyenangkan, dari yang tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya, dari yang menyenangkan ini, terutama yang tidak menyenangkan, dari yang tidak menyenangkan ini, kita belajar apa sih? Ada nggak yang kita pelajari? Nah, kenapa ada orang yang kejeblos, yang masuk ke lubang yang sama berulang-ulang? Karena dia nggak pernah belajar dari masa lalu dia. Sedangkan Tuhan bilang bahwa sebetulnya dari masa lalu ini Tuhan pengen kita belajar. Poin pertama, belajar apa? Belajar mengaplikasikan apa pelajaran dari masa lalu itu yang menyakitkan kita, yang membuat kita kepahitan dan sebagainya. Ya. Nah itu, pertama Tuhan mau kita belajar. Nah, kalau udah belajar seharusnya apa? Kalau sudah belajar, oh ternyata masa lalu mengajarkan saya seperti ini. Dan saya bersyukur banget ngalamin masa lalu yang seperti di bolak-balik seperti itu 2012 yang lalu lah ya. Bersyukur banget. Kenapa? Karena dengan masa lalu itu pertama kita udah belajar bahwa oh oke, itu kesalahan-kesalahan masa lalu yang harus saya perbaiki, jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Nah, kalau sudah bisa punya pemahaman seperti itu, yang kedua adalah tinggallah di masa hari ini. Ya, masih ingat nggak siapa gurunya Po di Kung Fu Panda? Dia kan bilang masa lalu itu sejarah, masa depan itu misteri, yang ada adalah sekarang, present, gift, seperti seperti sebuah hadiah gitu loh. Nikmati aja masa ini. Nah, kenapa harus masa ini? Karena kita coba dibaca di situ ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Bukan semua yang baik. Masuk yang tadi Caca juga ceritain, kenapa sih ngalamin ini terus, dulu pernah ini luka saya yang terdalam, kenapa harus ngalamin? Ya itu ada maksud Tuhan di situ. Belajar sesuatu nggak? Ada lesson learned-nya nggak di situ? Ada pelajaran yang bisa dipetik nggak di situ? Sehingga itu akan membuat kita tinggal di masa hari ini itu lebih lebih nyaman, lebih enak, lebih leluasa, lebih happy, lebih enjoy gitu loh. Ya, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Nah, pertanyaannya, mengasihi seperti apa? Balik ke beberapa slide sebelumnya tadi, sepakat belum? Kita udah sepakat belum dengan hatinya Tuhan? Udah ngerti belum dengan hatinya Tuhan? Nah, kalau kita belum ngerti hatinya Tuhan seperti apa, gimana bisa sepakat? Kalau nggak bisa sepakat, gimana bisa disebut kita mengasihi dia? Orang kita masih ngeyel kok. Dan jangan lupa di situ yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, kita semua terpanggil loh sebetulnya. Kita semua terpanggil. Cuman kadang-kadang ada yang nggak sadar bahwa semua kita terpanggil. Ya kadang-kadang ada orang yang terlalu lama hidup di masa lalunya. Dan saya tuh itu ngalamin cukup lama tinggal di masa lalu sampai akhirnya sadar ini saya nggak akan jadi lebih baik kalau terus berdiam di situ. Nah kan orang tenggelam kan bukan karena nggak bisa berenang, tapi karena dia membiarkan dirinya nggak bergerak di kolam dalam, di air dalam, dan dia akan tenggelam. Sama seperti itu. Jadi yang kedua, yang pertama Tuhan ingin kita belajar. Setelah belajar, Tuhan ingin kita tinggal di dalam Dia. Ya, yang dimaksud tinggal di dalam Dia apa? Yang dimaksud tinggal di dalam Dia pertama, bisa nggak ngucap syukur dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Bukan cuma yang baik, ya terutama yang tidak baik yang kita alami. Kalau orang bersyukur dalam kondisi baik, itu semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa bersyukur dalam kondisi yang tidak baik. Ya banyak utang, dikejar-kejar masalah dan sebagainya. Masih bisa nggak bersyukur? Nah kan kalau kita belum bisa bersyukur, kita nggak bisa memahami hati Tuhan seperti apa. Nah kalau nggak bisa memahami hati Tuhan, gimana bisa sepakat? Kalau nggak bisa sepakat, gimana bisa tinggal di dalam Dia? Kan semua mau tinggal, contohnya yang udah nikah lah, mau tinggal bareng kan pasti harus sepakat, harus tinggal bareng sama-sama dengan pasangan gitu loh. Nah, poin kedua, Tuhan ingin kita tinggal di dalam Dia. Jadi balik lagi, yuk ke masa hari ini deh. Kita ngalamin apa sih hari ini? Maksud Tuhan dari masa lalu apa sih? Oh, ternyata masa lalu itu mengajarkan saya hari ini saya harus seperti apa, harus seperti apa. Nah, Tuhan pengen kita kembali ke realita hari ini.
apa yang terjadi, apa yang sudah Tuhan berikan selama ini. Nah, dengan cara seperti apa? Living by the word, hidupi firman-Nya. Ya di Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku. Balik lagi. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan apa sih? Tinggal di dalam Dia. Untuk bisa tinggal di dalam, gini suami istri bisa tinggal di satu rumah bareng-bareng. Berarti ada apa? Ada kesepakatan dari awal kan? Ada janji nikah. Ya, ada janji nikah di depan pendeta, di depan para saksi. Ya, artinya kan sudah sepakat dulu. Nah, kalau sudah sepakat, bisa kita tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting, ya ini semua sudah tahu lah ayat ini lah ya. Sama, nah, teman-teman saya ngerasain banget ya. 2021 ini Januari, sebetulnya banyak banyak yang saya dapat. Banyak banget. Ya, itu nanti someday saya lagi melakukan sesuatu, tapi nanti mungkin kalau sudah jadi baru saya share. Ya, saya nggak akan share hari ini. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya mengizinkan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Sama seperti ranting nggak bisa berbuah dari dirinya sendiri, sama juga kita nggak akan bisa berbuah. Kita nggak bisa ngerti maksud Tuhan kalau kita nggak nempel sama pokoknya. Nah, kenapa orang suka lost? Tadi rerouting tadi, udah ada GPS, kabur ke sana ke sini. Ya karena kita nggak ngikutin GPS itu. God's positioning system. Kita pakai cara sendiri. Kita selalu ngeyel bahwa ini jalannya paling benar. Tuhan, ini muter jauh banget loh. Kan jalan yang saya tahu ini kan lebih singkat. Padahal Tuhan tahu di situ jalannya rusak, ada kecelakaan, ada dan sebagainya. Tapi kita ngotot dengan keyakinan sendiri gitu loh. Artinya kan kita coba lepas dari dahannya, dari pokok anggurnya. Dan kita tahu kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, ya kita nggak bisa berbuah. Nah, buah dari masa lalu itu apa sih? Buah dari masa lalu, nggak jauh-jauh loh. Dari yang saya alamin, kita bisa loh ngobatin orang. Tadi dari quote dari Rumi tadi ya. Pain itu bisa membuat kita ngobatin orang lain. Ya teman-teman dari pengalaman yang teman-teman alami itu bisa jadi obat buat orang lain. Mungkin masalahnya nggak harus sama, tapi gimana caranya kita bisa lebih ngerti, kita bisa lebih berempati dengan masalah yang teman kita mungkin sedang alami. Nah, ini God's positioning system. Jadi coba cari untuk yang kedua tinggal di dalam Dia, artinya kita harus tahu panduannya apa sih. Ya balik lagi, rajin nggak baca firmannya, rajin doa nggak, atau doa cuma minta doang. Ya kadang-kadang kita cuma perlu diem kok. Diem aja, diem dengerin. Tuhan ngomong apa sih? eh dua malam lalu saya ke rumah satu pendeta di Solo. Nah dia katarak, mata kiri sudah nggak bisa lihat sama sekali, mata kanan itu burem. Ya dikasih obat cuma obat tetes aja sama obat minum apalah saya lupa itu. Nah tadi dia jadi nggak bisa khotbah. Ya dia nggak bisa khotbah. Saya cuma bilang sih waktu itu, Pak dengerin itu aja, dengerin MP audio lah, ya dengerin audio rekaman kan bisa nanti pakai modal ingat. Artinya Tuhan lagi ngajarin memperpeka indera yang lain, indera pendengarannya. Nah intinya singkat cerita itu terus biasa apa pagi pagi doa cuma diem dan tiba-tiba dikasih tolong ngomong ke bapak itu jangan banyak mikir ya pikiranmu jangan terlalu banyak pikiran ya kerjakan aja tugasnya sebagai hamba Tuhan itu apa ya udah begitu bangun pagi saya WhatsApp dia saya sampaikan itu seperti itu ya jadi jangan lupa bahwa kita punya gas positioning system kita akan bisa ngikutin gas position GPS ini kalau kita tinggal di dalam dia teman-teman punya GPS ditempel di mobil GPS paling mahal sekalipun tapi kalau nggak dipakai nggak akan ada gunanya ya punya Tuhan tapi nggak pernah diajak ngobrol percuma dong ya kan sama aja jadi kita nggak bisa peka nggak bisa dengar Tuhan maunya apa sih nah itu poin berikutnya kenapa harus tinggal di dalam dia di Hosea jelas dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah karena tidak punya visi nah visi itu kan didapat visi itu kan sesuatu yang ada di depan di masa depan yang kita belum lihat loh belum ada barangnya belum ada 2008 saya punya cita-cita pengen bikin buku 2008 ya baru kesampaian 11 tahun kemudian tahun 2009 bukunya sudah ada belum tahun 2008 belum ada
Bukunya baru ada di tahun 2019. 11 tahun kemudian bukunya sudah ada. Nah, terus di 2019 akhir, saya ngomong ke trainernya, trainer yang membimbing bikin buku ini, ke mentor. Ya, semua orang kan suruh bikin buku lah. Nah, saya bilang, Pak, saya akan bikin buku pribadi. Itu kan antologi kemarin ya, 3 buku antologi dari beberapa penulis lah. Terus saya bilang, akhir 2019 saya akan terbitkan buku sendiri. Kejadian? Enggak. 2020 deh mundur. Kejadian? Enggak. 2021 saya nggak tahu. Tapi bukunya sudah ada belum? Udah ada, cuman nggak tahu kapan waktunya. Tapi kalau fokusnya nggak ke situ, sama lah. Kalau kalau kita pakai GPS, kan artinya fokus kita ke titik tujuan itu. Sama kayak saya mau ke Solo, dari Bandung ke Solo. Titik saya adalah Solo. Jadi dari Bandung ya tinggal ngikutin GPS itu aja, nyampe ke Solo. Sama 2008 sampai 2019, 11 tahun kemudian baru kesampaian. Keluar buku pertama waktu itu. Jadi di sini visi itu bicara tentang kenapa kita binasa? Karena kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal visi Allah apa sih? Tujuan kehendak Allah apa sih? Hatinya Allah seperti apa sih? Kita nggak pernah tahu. Kenapa nggak pernah tahu? Kita nggak pernah tinggal di dalam Dia. Nah, gimana bisa sepakat kalau kita nggak pernah tinggal di dalam Dia? Jadi jangan lupa bahwa yang kedua, Tuhan pengen kita tinggal di dalam Dia. Buat apa sih? Sampai semakin kenal. Karena kalau kita semakin kenal jalannya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan, kita nggak akan ngotot lagi kayak kayak yang sebelumnya kita pernah lakukan gitu loh. Dan ini bener banget. It is not rejection, it's redirection. Tuhan tahu lebih jelas, Tuhan tahu lebih banyak, Tuhan tahu banget tentang kita akan jadi apa sih nanti. Cuma kan kadang kita suka lari kemana-mana. Ya pembenarannya banyak banget alasan yang membuat kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ketiga, dari pengalaman masa lalu, dari waktu kita tinggal sama Tuhan, Tuhan ingin mengajarkan kita kebijaksanaan, wisdom. Jadi yang itu semua tentang wisdom, tentang kebijaksanaan. Bijaksana dari mana sih asalnya? Dari kita belajar dari masa lalu. Ketika kita tidak mengulangi masa lalu, nah kita sebetulnya satu langkah lebih bijaksana, lebih wise. Jadi untuk belajar bijaksana sebenarnya gampang banget sih. Pelajaran apa yang sudah kita dapat, nah aplikasikan itu. Karena poin ketiga bicara tentang dari masa lalu Tuhan pengen ngajarin kebijaksanaan ke kita. Nah itu, jadi Tuhan tahu lebih baik dari cara berpikir kita, ya. Dan setiap kali kita mengalami penolakan, misalkan jual sesuatu lah, kok nggak laku-laku ya, itu bukan penolakan. Mungkin kairosnya belum pas, momennya belum pas. Jadi nanti, loh Tuhan, ini cuannya gede banget loh, jarang ketemu orang seperti ini. Iya, itu kan dari sudut pandangmu, terus ada sudut pandang kita. Tuhan tahu lebih baik. Nah kadang-kadang kita ngeyel tadi kan, begitu ngotot, nggak ikut suaranya Tuhan, akhirnya kejeblos, terus apa? Baru nyesel. Diulangin lagi nggak? Bisa diulangin lagi. Ya karena pada dasarnya kita tuh orang yang senangnya ngotot, senangnya ngeyel gitu loh. Nah, Tuhan pengen, yuk bijaksana dong, bisa lebih wise lagi dong dalam hidup. Jadi Tuhan pengen, poin ketiga, Tuhan ingin mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. Buat apa sih kebijaksanaannya? Nah, balik lagi ke sini. Bijaksana, waktu kita bisa lebih bijaksana, dari Bandung ke Solo, dan sekarang saya ada di Jogja. Jogjanya sudah ada belum? Sebelum saya ke sini. Sudah ada dari dulu. Jadi, kembali lagi, masa depan sudah ada belum sih? Sudah ada di masa depan. Visi itu sudah ada. Karena tadi, visi itu sesuatu yang ada di depan, yang belum kita lihat dan belum ada. Tapi seolah-olah saya sudah ada di sana. Nah, kadang saya suka melakukan itu. Ini saya sering melakukan, termasuk untuk sesi hari ini ya. Ini saya siapin dari seminggu lewat yang lalu. Yang hari Senin 2 minggu yang lalu. Selesai bikin, saya review, baca. Nah, memvisualisasikan. Momennya hari ini sudah ada belum? Waktu Senin 2 minggu lalu. Belum ada. Tapi saya memvisikan bahwa nanti saya akan cerita dengan cara seperti ini, akan bicara dengan cara seperti ini. Nah, itu GPS-nya sebetulnya. Itu direction saya untuk sampai ke hari Rabu hari ini.
Jadi lebih jelas, oh nanti akan ngomong seperti ini, akan ngomong seperti itu. Dan tentunya poin kedua tinggal di dalam Tuhan, biar apa sih? Biar jangan sampai apa yang disampaikan itu bukan atas kepandaian, kemampuan, kecerdasan saya sendiri. Ya berkali-kali saya selalu ngomong Tuhan, tolong jangan sampai saya ngomong ini atas kemampuan. Tapi biar Tuhan yang nuntun semua dari mulut, lidah, bibir dan sebagainya lah. Minta tuntunan. Nah itu GPS-nya di situ. Nah terus kemana? Waktu kita sampai ke masa depan, saya sampai di Solo, saya sampai di Jogja, dan nanti sampai lagi balik ke Bandung. Waktu teman-teman sampai ke masa depan yang teman-teman impikan, apa sih? Nah, poin keempat, setelah kita wise, setelah kita bijaksana, kita punya misi dalam hidup. Misinya apa? Tergantung, ada yang di marketplace, ada yang di keluarga, ada yang bisa masak. Ya masak juga jadi sebuah misi loh sebetulnya. Apapun yang kita lakukan. Ya kan tadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan ada misinya. Ya, teman-teman menghadapi masalah yang tidak menyenangkan pun ada misinya. Nah, quo vadis itu artinya mau kemana sih kita? Dari bahasa Latin quo vadis, mau kemana? Nah, mau kemananya kita akan tahu misi kita apa, tujuan hidup kita apa. Kalau apa? Poin kedua, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia. Nah, kalau sudah tinggal di dalam Dia, tinggal di masa hari ini, fokusnya kemana? Ke masa depan. Nah, untuk masa depan ada sebuah misi dalam hidup kita masing-masing. Ini sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka. Mereka itu siapa? Kita semua. Ya Tuhan mengutus kita. Buat apa? Ada misi. Ya bukan cuman amanat agung aja, bukan cuman itu. Ya amanat agung kan bukan harus dengan khotbah dan sebagainya, termasuk dengan senyum aja, senyum ke semua orang, baik ke semua orang. Nah, itu kan kita punya misi di situ. Mungkin aja dengan waktu kita senyum ke seseorang, orang itu kebetulan lagi sedih. Lihat kita senyum jadi happy lagi. Ya, ada sebuah cerita seorang ya ini cerita di luar sih ya. Jadi dia di kafe, seorang laki-laki di kafe, terus dia lagi sedih, dia memutuskan mau bunuh diri sebetulnya. Ya, saya nggak tahu kisah nyata atau bukan, saya lupa. Terus kemudian ada pengunjung perempuan datang, traktir kopi dan sebagainya. Terus kalau nggak salah nulis catatan kecil lah di nota kecil. Nah, waktu baca itu dia memutuskan akhirnya dia nggak jadi bunuh diri. Karena hanya dapat nota kecil yang isinya apalah have a great day atau God bless you seperti itulah. Nah, itu kan hal simpel sebetulnya. Itu kan misi yang kadang-kadang kita nggak sadar. Jadi kita ada dari masa lalu. Buat apa? Buat kita belajar lebih bijaksana. Terus kalau sudah bisa lebih bijaksana apa? Misi. Kita punya misi dalam hidup. Nah, misi kita mau kemana? Kita mau ngikutin jalannya siapa? Setelah kita tahu tadi ada GPS, ya kadang-kadang juga kita pakai GPS kita sendiri. Kita nggak mau ngikutin GPS-nya mesin, katakanlah mesin ya. Nah, pertanyaannya setelah kita tahu, punya pengalaman, oh ya dulu saya pernah kejeblos di sini, saya pernah gagal di sini, saya pernah rusak di sini, oke deh, saya bisa lebih wise lagi sekarang. Nah, kalau sudah wise, sudah tahu lebih bijaksana, sudah tahu misinya apa, terus what next? Nah, berikutnya mau ngapain? Karena disebutkan, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kehendak Bapa apa sih? Pertama, pengen tinggal deh, nempel deh kayak pohon anggur tadi. Tinggal dulu dalam dia deh. Nah, kalau kita tinggal, kita bisa tahu hatinya Tuhan, bisa sepakat. Nah, kalau sudah sepakat, kita tahu, oh ini timingnya sudah tepat. Dan itu sangat membantu, sangat membantu. Jadi, mau kemana? Kofadi, kita mau kemana? Mau tetap ngikutin jalan kita, yang nanti mungkin bisa berujung ke masa lalu tadi, back to the past tadi, kembali ke masa lalu, berdiam diri di situ jadi korban masa lalu, atau kita ngikutin jalannya Tuhan. Enak gak sebetulnya jalan Tuhan? Sebetulnya enak. Tapi kadang respon kita, cara berpikir kita, otak kita membuat jalannya rasanya kok enak. Kok lama banget ya, kok muter-muter ya. Ambil jalan pintas. Ya udah tahu GPS-nya udah ada ngaren ke sana, kita ambil jalan pintas, kena macet. Udah kena macet, mungkin mobil kebaret lah segala macem lah. Nah mulai komplain, ngomel dan sebagainya. Ya salah siapa? Salah kita sendiri, salah ngambil jalan. Ya,
Nah ini ini janji Tuhan seperti ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi kalau kita baca Ayub kan dapat celaka dulu kan? Nah, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan iblis itu mengganggu kehidupan Ayub? Buat apa sih? Karena Tuhan tahu iman Ayub sampai sejauh mana. Ya, God knows better. Dan Tuhan juga tahu iman kita sebatas apa. Makanya kan dibilang Tuhan tidak pernah memberikan kita cobaan melebihi kemampuan kita. Nah, artinya waktu kita dikasih sebuah masalah, coba ubah mindsetnya deh. Belajarnya gini, ini Tuhan lagi ngajarin apa sih? Tuhan mau bicara apa sih ke saya? Dan serius, guys, saya bersyukur banget 2012 ngalamin kejadian itu. Bersyukur banget. Kalau enggak mungkin saya tidak akan ada di sini hari ini. Entah lagi ngapain, ya entah dengan ekspresi muka seperti apa, ya karena karena saya punya komunitas dari berbagai psikologi ya, teman-teman psikologi dari berbagai macam kampus, dari usia paling muda sampai paling tua ada. Dan di komunitas itu saya punya julukan kanebo kering dulu. Tahu kanebo kering? Ya, seperti itulah dulu muka. Ya boleh tanya Yosia lah dulu, dia juga tahu seperti apa. Jadi tolong ingat bahwa Ayub itu dipulihkan loh. Ya di Ayub 42 itu pemulihannya luar biasa banget, bahkan berapa 2 sampai 3 kali lipat. Ya, dan dikaruniai berapa? 7 laki-laki, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan kalau nggak salah ya. Betul nggak Pak Edwin? Ya, itulah. Nanti baca sendiri saya jumlahnya pokoknya jumlahnya 10 dan itu katanya anak-anak yang tercantik di muka bumi waktu di masa itu. Nah, kebayang nggak sih waktu kita mau nurut janji Tuhan apa kita dipulihkan. Nah, kalau kalau sampai saat ini rasanya kok saya nggak pulih-pulih ya. Nah, tolong dicek GPS-nya rusak nggak? Kalaupun nggak rusak, dipakai nggak GPS-nya? Dipakai, oke dipakai. Ngikutin jalan itu nggak? Jangan-jangan GPS-nya bagus, nggak rusak, tapi kita nggak ngikutin arah yang ada di GPS itu. Kita pakai cara sendiri, terus ngotot lah, ngeyel dan sebagainya lah. GPS-nya rusak nggak? Ya, itu janjinya. Dan ini eh, teman-teman waktu kita bisa tinggal, waktu kita mau tinggal di dalam Tuhan, waktu kita mau ngikutin, mau dengar suara Tuhan, ini yang terjadi. Happy loh, happy banget. Ya, Januari, ya nanti someday kita cerita lagi lah ya. Saya kalau bicara sekarang akan selesai sampai jam 12 malam bulan depan. Selesainya, nggak akan beres-beres. Bersuka cita. Dibilang sekali lagi bersuka citalah. Kenapa harus ada penekanan 2 kali? Bersuka citalah senantiasa. Artinya kan selalu senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka citalah. Loh, emang pertanyaannya kalau kita ngalamin masalah dan nggak bersuka cita, apakah akan jadi beres? Nah kan itu yang membuat kita akhirnya balik lagi ke masa lalu. Aduh kok begini ya, ya jadi korban lagi kan? Karena kenapa? Kita milih tinggal di masa lalu. Padahal Tuhan udah bilang, aku tidak memberikan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa seolah-olah Tuhan izinkan kecelakaan terjadi? Sebetulnya cuma buat ngetes imanmu sebesar apa sih? Fokusmu ke siapa sih? Tujuan hidupmu kemana sih? Ngerti nggak sih dengan saya kasih kecelakaan dalam tanda kutip itu, ini loh maksudnya, ini loh misi dalam kehidupanmu, ini loh misi yang harus kamu jalani dari proses yang kamu alami selama ini sampai hari ini. Nah, di sini ditulis, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Mendengarkan. Poin kelima, Tuhan mau kita bersukacita. Jadi, pertama apa tadi? Setelah kita, ingat nggak poin pertama? Saya lupa tadi. Ya 1 sampai 4 lah ya. Intinya, ya pertama Tuhan mau kita belajar. Nah setelah belajar, tahu oh iya ini pelajaran masa lalu saya harus seperti ini, tinggal di dalam dia. Nah setelah tinggal di dalam dia apa? Poin ketiga ada yang masih ingat? Saya lupa poin ketiga apa. Nah, ya. Bijaksana. Nah, kita mau thank you, Jer. Bijaksana. Thank you.
Nah, setelah tinggal belajar firman dan sebagainya, kita jadi lebih wise, lebih bijaksana. Nah, setelah bijaksana apa? Oh iya ya, ternyata dari pengalaman masa lalu ini saya punya misi dari masalah-masalah saya, dari kecelakaan yang pernah saya hadapi, yang pernah saya alami, saya ada misi di situ loh. Nah, waktu menjalankan misi itu, be happy, enjoy aja. Bersukacitalah. Nah, kenapa orang bisa bersukacita walaupun punya masalah? Karena dia tahu hati Tuhan seperti apa. Karena dia tahu bahwa kita nggak pernah ditinggalkan. Kitanya yang suka pergi. Kita yang suka suka kabur, suka kelayapan kemana-mana. Begitu kejeblos, baru datang ke Tuhan. Tuhan tolongin gini-gini. Lalu udah gua kasih tahu gini-gini nggak nurut kan, ngotot kan, ngeyel kan. Ya semuanya jadi berantakan kan. Nah kita sendiri yang jadi berantakan. Jadi Tuhan pengen apapun yang terjadi bersukacitalah. Kenapa? Kenapa di sini ditulis yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Nah pertanyaannya lagi, kita dengerin suara siapa? Dengerin suara GPS atau suara kita sendiri? Dan kalau salah, kita pakai ayat-ayat untuk membenarkan kesalahan kita. Itu yang sering terjadi. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Kita produk masa lalu atau produk masa depan sebetulnya? Sebetulnya kita produk dari masa depan. Tapi kenapa harus harus back to the past dulu? Ya kita harus ngalamin itu, karena kalau kita nggak ngalamin semuanya itu, nanti begitu kita pulang ke rumah di surga sana, terus apa? Mau ngapain? Hasil karyanya apa yang mau kita pertanggungjawabkan? Kalau di sidang, kita mau ngomong apa? Ya, jadi jangan lupa kita sebetulnya produk dari masa depan. Masa depan kita sudah ada, Tuhan sudah jamin. Tapi kita harus lewatin semua dari masa lalu, dari kita kecil sampai nanti kontrak kita selesai di bumi ini. Nah, jalani itu, itulah misi kita. Misinya itu untuk apa? Untuk menggenapi visi Tuhan, rencana Tuhan tadi di Hosea 4 tadi. Untuk apa? Tujuannya kok balik ke rumah Tuhan. Tujuannya ke situ. Jadi enjoy aja, apapun yang kita alami, enjoy, nikmatin aja. Karena 2020 saya blast sama sekali ngedrop ya. Doa enggak, ya kalau pengen aja. Apalagi baca kita buru-buru, sama sekali enggak. Nah, resolusi 2021 cuman itu aja simple kok. Tolong kembalikan saya ke jalannya, ke GPS-nya Tuhan. Ya. Dan itu saya paksain dan udah mungkin udah 2 mingguan rutin, nggak tahu kenapa setiap subuh pasti bangun. Biasanya untuk bangun subuh, aduh diingetin, ayo doa. Aduh ngantuk Tuhan, selimutan lagi. Besoknya bangunin jam 5 jam 4, ya doa. Ah ngantuk Tuhan, tidur lagi. Ya itulah seperti itu. Ya ingat kita produk dari masa depan. Tapi harus melewati masa lalu. Nah, masa depan kita seperti apa ditentukan oleh respon kita dari masa lalu seperti apa. Nah, itulah yang akan menentukan kita seperti apa di masa depan. Jadi kalau kita ingin meramalkan masa depan seperti apa, catat di hari-hari ini, di back to present hari ini sekarang itu, kita ambil keputusan seperti apa. Basicnya dari mana? Pakai GPS atau enggak? Nah, karena keputusan kita hari ini akan menentukan keputusan kita di masa depan. Dan teman-teman tolong ingat, kita adalah produk dari masa depan, bukan dari produk masa lalu. Ya, ada produk masa lalu, hasilnya sekarang. Tapi kan harusnya kita jadi lebih wise, lebih bijaksana, lebih belajar. Nah, ayo fokusnya kita kejar ke masa depan. Kita bukan produk masa lalu. Masa lalu sudah lewat dan itu akan ngajarin kita banyak hal kalau kita mau belajar. Ya, Tuhan sudah di depan kok. Kita nggak tahu di depan sana sampai berapa tahun kita hidup, kita nggak pernah tahu. Tapi yang perlu kita catat, jangan khawatir, Tuhan sudah ada di depan. Ya di ayat pertama, aku apa tadi ke sana untuk menyediakan rumah. Berarti rumah kita sudah dijamin, sudah ada. Cuman akan segede apa, seperti apa gede dan sebagainya, itu tergantung pilihan kita hari-hari ini, reaksi kita hari-hari ini untuk menuju ke sana. Tuhan sudah ada di depan, kita nggak perlu khawatir apapun. Ya, ini Amsal 23:18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kita sebetulnya sedang mengarah back to the future. Kita kembali ke masa depan. Karena tujuan kita ke masa depan.
Ya, ini satu iman, satu keluarga, satu masa depan dalam Kristus. Sedikit terakhir, ini puisi dari Khalil Gibran. Nanti dibaca aja, nanti saya share ini materinya. Nanti dibaca aja. Ini bisa kita terapkan ke anak-anak, ya ke anak-anak yang teman-teman ada hari yang dipercayakan Tuhan untuk dididik. Mereka adalah anak-anak masa depan. Kita adalah busur panahnya. Ya, nanti dibaca aja, ini bagus kok. Tuh, nah ini terakhir. Waktu permintaan kita tidak tepat, Tuhan akan bilang no, tidak. Waktu timingnya, waktunya tidak tepat, Tuhan akan bilang slow, pelan-pelan ya. Waktu kitanya yang nggak tepat, Tuhan akan bilang bertumbuh dong. Tapi waktu permintaan kita tepat, waktunya tepat, dan kitanya juga sudah tepat, Tuhan akan bilang go, yuk jalan yuk. Tapi tolong ingat jalannya harus tetap pakai GPS. Ini yang saya dapat quote. Jangan pernah mencoba untuk mempercepat waktunya Tuhan. Ya, dengan pakai waktu kita. Artinya jangan pakai waktu kita pengen buru-buru, padahal itu bukan kairosnya Tuhan. Ya, jangan lakukan itu. Please don't try this at home. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Thank you. Gila kok Yul, keren banget. Lu direkam nggak?